Jadi Allahu Akbar turunin. Begitu. Jangan di atas dada. Allahu Akbar. Jangan juga di bawah pusar. Allahu Akbar. Enggak bakal terbang murainya, enggak. Murai ente bakal terbang. Paten. Murainya enggak terbang. Enggak. Biar benar ibadah nih. Kan Nabi bilang begini, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Ente solat seperti yang Anda lihat saya solat, kata Nabi. Sahabat lihat, tabi'in ngelihat sahabat, tabi'in ngelihat tabi'in, imam madzhab ngelihat gurunya. Biar kita nggak bingung, ulama berikan catatan dalam sebuah buku sebagai panduan. Ini loh koridornya. Tuh maksudnya kita begitu. Biar kita nggak acak-acakan. Karena kita ngelihat yang di masjid macam-macam. Macam-macam. Kalau di masjid itu benar-benar. Kalau nggak ngaji itu ampun dah. Kalau kita ngaji nggak acak-acakan, rapi sholatnya. Kita sholat ini kan ngikut Nabi. Jadi ngaji ini yang ngaji Nabi. Bila maulid supaya kita itu mengenal dan cinta. Bila majelis taklim biar kita ngikut Nabi. Ngikut. Begitu. Biar kita ngikut. Biar sholat ini jadi enggak usah banyak. Bener. Banyak menomor 2. Lah bikin sayur asem segidir gede, campur mengkudu, diterima enggak? Mendingan sepanci kecil, pas, diterima. Jadi bukan banyaknya, tapi diterimanya. Maka kata ulama, ibadah di akhir zaman ini yang paling tinggi 2. Jauhi maksiat, banyakin sholawat. Udah itu aja. Sebab ibadah yang lain ini kita setengah-setengah. Begitu. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faslun wa sunanus salati katsiratun. Adapun sunnah-sunnah salat yaitu banyak sekali. Minhat talaffudu bin niyati qubaila takbir. Di antaranya melafalkan niat sebelum takbir. Wa raf'ul yadaini inda takbiratil ihram, dan mengangkat 2 tangan ketika takbiratul ihram. Wa indar ruku', dan ketika mau ruku'. Wa indar raf'i minhu, dan ketika bangun dari ruku'. Wa indal qiyami minat tasyahudil awali, dan keempat ketika bangun daripada tasyahud awal. Halaman 30 paling atas. Wallahu a'lam bissawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita malam hari ini akan membahas tentang sunnah-sunnah ketika sholat. Sebagaimana
dijelaskan pertemuan sebelumnya bahwa sunnah-sunnah solat itu banyak sekali, sampai-sampai ada ulama menuliskan jumlahnya ada 1.500 sunnah dalam solat, yang mana terbagi 3. Yang pertama sunnah sebelum solat, yang kedua sunnah ketika solat, dan yang ketiga sunnah sesudah solat. Ada 3. Adapun sunnah sebelum solat sudah dijelaskan pertemuan yang lalu, ada azan dan ada qomat. Nah, malam hari ini kajian kita berbicara sunnah-sunnah ketika pelaksanaan solat kita. Daripada kita punya solat ini, saudara, yang kita kerjakan barusan maghrib itu ada sunnah-sunnahnya. Enggak semuanya rukun, tapi ada sunnah-sunnah. Menjelang pelaksanaan solat tuh, sunnah kita orang ini membaca surat An-Nas sebelum solat. Sebelum musallina kita baca surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Agar supaya kita sholat tuh hati enggak kemana-mana, biar enggak terganggu oleh setan. Karena orang lagi sholat itu apa aja ketemu. Yang tadinya kita enggak ingat waktu lagi sholat mah ingat. Kunci motor di mana itu ya, puyeng juga nyarinya. Tapi pada waktu Allahu Akbar, ya Allah, di kasur. Jadi ingat aja lagi sholatmu. Kata kita yang bodoh, ini hebatnya sholat, ini hebatnya. Bukan, setan biar kagak khusyuk sholat kita. Bukan hebat, bukan. Emang setan kerjaannya begitu, mengganggu orang ibadah. Dihikayatkan ada orang lupa naro dompet. Di mana itu dompetnya? Mana isinya lengkap lagi? Ya ada ATM, surat-surat berharga, termasuk juga kartu vaksin. Ada itu di dompet. Dia bingung di mana ini narohnya. Lupa naro dompet, puyeng juga. Bingung. Datanglah ke seorang ulama, minta diberi cara untuk dekat sama Allah, biar dikasih petunjuk di mana dompet dia yang nyelip. Maka datanglah sama kiai. Waktu datang ke kiai, dia ngadu dia punya dompet isinya barang berharga, ATM segala macam. Muanya itu lupa naronya. Bagaimana nih biar ketemu kiai? Kata kiai nanya, ente hafal surat kuliah?
Itu si langganan kiai. Apal dah. Kulhu apalagi. Kalau begitu ente sholat, bacaannya kuliah kulhu, surat langganan 100 rakaat ya. Kata kiai, insya Allah kalau dikerjakan Allah kasih petunjuk di mana dompet yang ente nyelip, maka dikerjakan nama orang ini sholat hajat 100 rakaat, 2 rakaat salam bangun lagi, 2 rakaat lagi salam bangun lagi, baru 10 rakaat sholatnya. Setan pegel ngelihatnya, ini bisa banyak nih orang ganjarannya 100. Kata setan, kalau didiemin ini ganjarannya gede banget nih orang. Maka setan bisikin di hatinya, di bawah kasur. Kata setan di hatinya, di bawah kasur. Maka pas udah 10 rakaat salam diintip, bener di bawah kasur. Kalau orangnya kita mau diterusin sampai 100 enggak? Tuh ya, setan begitu kerjaannya. Setan mau begitu. Pegel dia bakal banyak ganjarannya. Kasih tahu sama setan biar enggak banyak ganjarannya. Makanya sebelum sholat tuh baca kita orang surat An-Nas. Imamul Ghazali rahimahullah rahmatal abrar ajarkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, baca surat An-Nas sebelum usolli. Baca aja kalau mau sholat. Biar apa? Biar kita dilindungi oleh Allah daripada gangguan-gangguan setan dalam sholat. Ini penting. Lalu sunnah sholat itu apa? Berikutnya melafalkan niat. Berikutnya melafalkan niat. Sebelum takbir, bahasa kampungnya baca usolli. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Tuh ngomong begitu tuh sunnat. Ngomongnya sunnat. Niat mewajib. Niat di hati. Adapun ngomong usolli itu hukumnya sunnat, namanya melafalkan niat. Melafalkan itu membaca, sunnat. Niat di hati, tapi melafalkannya ini sunnat. Kapan melafalkan niat itu? Sebelum takbir, dikit lagi takbir, qubailat takbir, dikit lagi takbir. Dari mana dalilnya kita disuruh melafalkan niat di dalam ibadah ini? Di dalam kitab Sahih Muslim, Al-Imam Muslim meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu an, kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul labbaik Allahumma bi umratin. Kata Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
ketika mau niat ihram haji, Nabi baca labbaik Allahumma bi umratin. Bahasa kita orang, aku niat ihram umrah karena Allah Ta'ala. Nabi baca, itu menunjukkan, ini cakep namanya. Saya rada kurang belakangan ini mata saya. Bagus nih. Moga yang ngasih terang nih dikasih terang juga pikiran amatinya. Benar. Kurang lihat. Terlalu jauh lampunya. Jadi niat itu sunat. Ada orang tak paham, menggeritik, ngapain pakai usolli orang solat? Kan dari rumah ke masjid juga mau solat, itu mau belum solat. Sementara definisi solat itu ucapan dan perbuatan yang dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam. Mulai solat tuh Allahu Akbar, itu mulai sebelum Allahu Akbar namanya belum solat. Ngapa pakai usolli begitu? Kan dari rumah ke masjid mau sholat, itu mau, namanya bukan niat, rencana. Kalau udah niatmu kagak boleh sambil jalan, apalagi nyetir motor. Kan belum Allahu Akbar dari rumahmu. Udah Allahu Akbar belum? Belum, baru mau. Jalan dari rumahnya aja baru mau. Belum tentu sholat. Di tengah jalan ada yang ngomong, bang, itu Pak Haji Ahmad lagi bagi duit, satu orang 2 juta. Kira-kira ke masjid apa belok? Itu belum sholat, baru mau. Begitu. Itu bukan niat, rencana. Bukan niat, beda. Ngapain usolli? Sholat nih, ngapain pakai usolli? Inilah yang kemudian kita menjadi ribut mulu, saudara. Maka muslim tuh disuruh luas ngajinya. Jadi kata ulama, idza tasa'a ilmul mar'i qalla inkaruhu 'alan nas. Bila ilmu seorang muslim tuh luas, memiliki wawasan yang luas, tidak gampang nyalahin orang. Dipikirin dulu sebelum nyalahin. Usolli nih, jangankan usolli. Mohon maaf, kita ngomong tai ayam, Allahu Akbar, boleh enggak? Boleh enggak? Hah? Boleh enggak? Hah? Tai ayam, Allahu Akbar, boleh enggak? Hah? Halo, boleh enggak? Boleh enggak? Kenapa boleh? Belum sholat. Nyanyi Indonesia Raya dulu, boleh enggak? Boleh. Kenapa? Belum sholat lagi ngomong tai ayam aja boleh, ngapa usolli dipusingin? Begitu, ngapa usolli jadi ribut? Enggak ada salahnya. Usolli. Namanya melafalkan niat. Untuk apa niat dilafalkan? Fungsinya liyusa'idal lisanul qalba, supaya lidah ini membantu hati demi konsentrasi. Maka perlulah usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asri, dan seterusnya, demi membantu konsentrasi hati. Kenapa begitu? Sebab hati ini berkecamuk, banyak dipikirin. Ngapa ngaji itu harus pakai kitab? Supaya fokus, telinga dengar,
Mata lihat kitab ibadah, ganjaran. Hati dibatasi oleh mata dan lidah, jadi cepat dapat ilmunya. Apalagi dicatat pakai tangan, pakai buku, tangannya ibadah, lebih gede lagi ganjarannya. Untuk apa? Membatasi konsentrasi. Bisa saja badannya di majelis, hatinya motor udah gua kunci ganda belum ya? Tuh begitu ada aja yang dipikirin tuh. Tuh mulai megang kunci ya kan. Ketinggalan jangan-jangan. Emang begitu. Hati itu, saudara, banyak dipikirin. Supaya mantap, hati ini diekspresikan oleh lidah. Contoh, ini kerupuk dari kaleng gede, mau kita masukin ke kaleng kecil yang di warung-warung, di warteg, dari kaleng gede. Itu bisa ngitungnya di hati. Aromanis bed, aromanis bisa di hati ngitungnya. Ini dari hati. Cuman karena banyak dipikirin, udah berapa ya? Tuh, hati tuh begitu. Karena banyak dipikirin, maka dibantu oleh mulut supaya hati itu mantep. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ngomong juga bisa. Cuman dengan diomongin lebih mantep. Sama kita nonton bola, MU begitu, MU nonton begitu, gol kemudian kita diem aja, gol juga walaupun kita diem. Cuman ngapa orang tuh pas gol ngapain tuh? Itu ekspresi hati supaya mantep bahwa hati dia girang, jagoannya menang. Begitu. Itu begitu namanya ekspresi. Namanya sama kayak orang kampung, ngapain nyalain petasan kalau lebaran? Itu ekspresi kebahagiaan, simbol kebahagiaan. Bahagia ekspresi, menyatakan suasana hati bahagia. Makanya sama ulama nggak dilarang, cuma nama aparat dilarang. Begitu. Nama enggak apa-apa. Begitu. Jangan main petasan lebaran, tapi kalau tahun baru boleh. Jadi ada beda tipis. Apa bedanya? Jadi ini nih hati ini diekspresikan. Usolli fardhu dhuhri, jadi yang bakal saya kerjakan sholatnya dohor, jumlah rakaat jam 4, saya ngadep Ka'bah, saya jadi makmum, sholat ini masih di waktu, ada anto. Ya sholat ini murni karena Allah. Itu kan begitu. Nih supaya hati waktu Allahu Akbar konsen. Begitu maksudnya. Usolli itu. Begitu. Sama di tentara tuh. Kalau upacara, kata komandan upacara, laksanakan. Ya kerjain aja, nggak perlu ngomong lagi, laksanakan lagi, enggak usah begitu, kerjain aja. Ini maksudnya ekspresi hati nurut sama perintahnya. Itu begitu. Jadi menyuruh melafalkan niat itu bagus. Betapa mantap dalam ibadah daripada kita langsung Allahu Akbar. Tadi dohor apa asar ya?
Dohor apa asar ya tadi ya? Rasa-rasanya dohor, kan asar ini ya. Jadi macam-macam. Jangan usolli pada duhuri kan udah konsep. Jadi begitu. Jadi ada konsep yang mau dikerjakan. Itu sunat cuman tidak wajib. Yang wajib meniat. Kalau niat mau wajib. Udah kelewat pada rukun sholat. Ini melafalkan niat. Usolli fardhu dhuhr itu ngomong begitu tuh sunat. Ngomongnya tuh sunat. Usolli enggak apa-apa. Makanya teman kita diprotes oleh temennya yang jadi makmum, beda aliran. Mungkin ini aliran kali pesanggerahan. Jadi kata dia, lu ngapa lu sholat baca usolli? Kata teman kita, ini udah ngaji nih orang, udah meninggal sekarangnya. Namanya Pak Idris. Kata dia, gue nggak baca usolli ketika sholat, kagak. Begitu. Kata temannya, lu baca, gua kagak. Bener aja lu baca pelan, gua kagak. Begitu. Sebelum sholat, iya kalau sebelum gua baca. Ketika sholat enggak. Gua ketika sholat, wong Allahu Akbar mulai sholat, usolli batal sholatnya. Iya sebelum sholat nggak perlu baca. Kata dia, kalau saya ngomong tai ayam boleh nggak? Iya boleh, wong belum sholat. Iya usolli diributin, ada dalilnya. Tai ayam nggak ada dalilnya aja lu bolehin. Begitu. Mau apa ngangkat HP aja boleh, belum Allahu Akbar mah. Boleh nggak? Jadi kita itu demen yang kayak begitu, demen ribut. Jadi akhirnya sesama muslim perang mulu. Ribut mulu, ngurusin usolli doang. Jadi ribut. Nggak paham, kita nggak usah. Ada orang baca usolli, silahkan. Ada orang nggak baca usolli, silahkan. Karena tidak wajib, hanya hukumnya kan kita maklumi kalau sunnah, kalau dikerjakan berpahala. Mungkin yang baca usolli sebelum sholat ada kesadaran di hati, ganjaran dia dikit, pengen nambahin ganjaran, sehingga sholatnya baca usolli fardhu dhuhri. Yang nggak baca usolli nggak salah, mungkin ganjarannya udah banyak, jadi nggak perlu nambahin ganjaran. Jadi nggak baca usolli, udah gitu aja. Biar kita kagak ribut ngurusin yang kecil-kecil begitu. Mau ngapa yang kayak begitu kita ributin begitu. Ini karena kita tak paham keluhuran Islam. Nggak apa-apa. Banyak yang diributin orang itu pada urusan sunnah, bukan urusan wajib. Sunnah aja. Nah kita orang majelis enggak boleh. Kalau yang sunnah mah enggak usah kencang-kencang. Karena ada orang enggak qobliyah, enggak ba'diyah, kan kita enggak ribut. Sunnah. Ngapa kayak begitu ribut? Kita ini mau diadu domba ribut. Sesama muslim. Itu kan rugi. Ala kulli hal, membaca usolli namanya talaffuz bin niyah, melafalkan niat. Hukumnya sunnah. Kapan? Menjelang takbir. Jangan dari rumah sebelum takbirnya. Di rumah usolli fardhuhri, jalan ke Masjid Muflihun, mana tengah jam dari rumahnya. Nah, anda masuk ke sunahan itu menjelang
takbiratul ihram. Tujuannya supaya lidah kita ngebantu hati kita yang banyak mikirin segalanya. Itu usolli. Tapi ingat, dengan usolli doang di hatinya enggak niat, enggak sah. Wong usolli mah sunat hukumnya, niat mah wajib. Niat wajib. Itu begitu. Dua, saudara, sunnah sholat tuh mengangkat dua tangan. Tangan ini diangkat begini nih, diangkat. Ini sunat. Kapan nih ngangkat tangan nih? Ada 4 tempat tangan kita diangkat. Di luar yang 4 ini tidak diajarkan tangan diangkat. Yang pertama, waktu takbiratul ihram. Takbir pertama memasuki sholat, itu tangan diangkat. Beda orang laki sama orang perempuan. Kalau orang perempuan, tangannya tempelin di ketek begini. Bini kita harus kita ajarin, anak kita begitu, tangannya nempel di ketek. Kata perempuan, gue udah pakai Rexona, biar udah pakai. Tetap aja, laki tangannya dibuka. Beda. Nih ngangkat tangan nih, kapan? Mulai dengan hamzah Allah, habis dengan ro akbar. Contoh, sholat maghrib, sholli fardul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati, adaan umumnya sendiri, adaan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Barnya di sini, bar tuh di atas, bar di atas, bukan di dada, bukan Allahu akbar, bukan. Dikit ganjarannya. Jadi bar tuh di atas. Praktek aja sendiri biar bisa begitu. Kalau nggak praktek sendiri nggak bisa. Coba dicoba, jangan nggak dengar, praktek sendiri. Tangannya dari Allah dulu, jangan udah nempel dulu. Tuh kan nggak bisa kalau nggak perhatiin. Nih liatin, kalau nggak praktek nggak bakalan bisa. Allah, jadi Allah tuh tangan tadinya di bawah kan, Allahu akbar. Bar tuh di sini, bar. Iya namanya ngelihat bukan ngaji, ngelihat temennya aja. Bagaimana temennya? Untung nggak ada temen yang tolak pinggang, Allahu akbar. Kalau ada diikut juga, jangan-jangan. Gua kan mantan palang pintu begitu. Gitu. Jadi dituntun ajar. Jadi Allahu akbar. Ininya dibuka, ditekuk dikit. Jempol nih lurus tempat anting. Tempat anting. Lurus tuh nempel enggak ya? Iya, ingetin tuh. Lurus ditempelin lagi. Lurus tempat anting, jempol. Ujung jari lurus dengan daun telinga atas. Praktek sendiri. Gitu. Itu enggak lurus namanya telinga atas. Gitu. Jadi jempol lurus tempat anting. Ujung jari lurus dengan ujung telinga. Tuh lewat, enggak lurus. Lewat. Jadi bagaimana biar lurus? Liatin temennya.
Begitu biar tahu sholatnya, biar benar. Ditekuk baru bakal lurus. Kalau lempeng nggak bakal lurus daun telinga, kan lurus. Telapak tangan lurus ama pundak, telapak nih ama pundak. Tuh begitu. Allahu Akbar. Tuh, bar tuh begitu. Tangannya dibuka, jadi keteknya terbuka. Tuh begitu. Tuh begitu. Ini nih baru ganjarannya gede. Ganjarannya gede. Biar benar takbir. Begitu. Rada ditekuk begini dikit. Begitu. Iya. Yang ngajarin siapa, Pak? Oh ini. Iya. Tadi takbirnya tuh biar benar. Dicoba lagi. Bunyi mulutnya. Bar tuh habis di atas. Nah iya. Akbar tuh di atas. Ntar diapain nih tangan? Ntar diajarin lagi sama agama. Habis dari atas nih diapain? Tuh ntar nih. Tuh baru ngangkat tangan doang. Kan belum turun. Gitu. Kalau ngomong ngangkat tangan ngangkat. Kalau itu mau turun namanya. Gitu. Bukan ngangkat. Tangan tuh diangkat. Angkat. Ngangkat tuh begini. Kalau begini turun namanya. Angkat tangan. Allah. Ini jangan sampai sholatnya salah. Allahu Akbar. Bar tuh di sini nih. Udah selesai bar nih. Diapain nih tangan? Sunat diturunin. Tuh udah bar nih. Sunat diturunin. Bagaimana turunnya? Kiri dulu. Turunnya kiri dulu. Turunnya tuh kiri aja yang diturunin. Jadi begitu. Ada orang salah, turunnya kanan dulu. Allah, kanan dulu. Salah ya? Bar. Ada yang kayak begitu? Yang mana orangnya? Biar ini ngaji. Sholat tuh gampang susah. Enggak gampang. Makanya Nabi tuh nyuruhnya tolabul ilmi faridatu. Ngaji itu wajib. Kita duduk di majlis zikir 70 hari. 70 kali. Kalau seminggu sekali hampir setahun lebih. Ama sekali duduk di majelis taklim ngaji begini, gedean begini, duduknya doang. Begitu Nabi yang ngomong begitu, karena biar benar. Orang kurang mau begitu. Kata dia, gua dari kecil nggak ada yang nyalahin, ini ngaji disalahin mulu. Begitu. Kata dia begitu. Masalahnya nggak ada yang nyalahin, nggak berani nyalahinnya, takut digampar. Kalau orang ngajar mau digampar kayak mau apa, kayak mau ada dalilnya, terserah. Mau diturut mau enggak bukan urusan kita. Karena perintah Allah dalam surat Yasin, wa ma'alaina illal balagul mubin. Tugas kita tabligh, menyampaikan ajaran Nabi. Nurut atau tidak bukan urusan kita. Itu mau urusan Allah, kasih hidayah. Begitu. Kasih hidayah, begitu. Ngaji begitu.
Jadi tangan diangkat, turunin. Nah, sekarang turuninnya ditaruh di mana? Di atas pusar, di bawah dada. Di atas pusar, di bawah dada, di atasnya pusar. Biar kita tahu di atas pusar nih kelingking kiri, tempelin di pusar kita yang bodong. Tuh kelingking kirinya, tempelin tuh, ngejengkalin, ngukur itu di atas, berarti di atas pusar. Nah, tangannya digimanain? Ada dua. Boleh begini, boleh begini, nih kurang gede. Yang gede ganjarannya si telunjuk dan jempol ngikat pergelangan. Ini jari tengah, jari manis kelingking di bawah. Di bawah susu sebelah kiri. Mana susu sebelah kiri? Di bawahnya, lempeng tangan kanan nih, di susu sebelah kiri. Di situ ada hati. Susu sebelah kiri ini ada jantung. Jadi ini ditaruh, ini susu. Ini namanya jantung di sini. Tuh begitu. Kenapa begini nih? Ini maksudnya megangin hati. Bukan maksudnya tangannya ditaruh di kiri. Begini, bukan. Mau ngapain ini? Begitu, kayak perahu keting-ting aja di Kalimantan Barat ini. Mau ngapain? Iya, ini tangannya begini. Tapi di tengah enggak apa-apa. Yang penting ininya dilipat tuh begitu. Itu begitu. Maksudnya ini tangan ditaruh di sini nih, megangin hati biar enggak kemana-mana. Begitu maksudnya. Biar hati enggak kemana-mana. Maksudnya. Fungsinya tangan. Jadi Allahu Akbar, turunin. Begitu. Jangan di atas dada. Allahu Akbar. Jangan juga di bawah pusar. Allahu Akbar. Enggak bakal terbang, murainya enggak. Murai ente bakal terbang. Paten. Murainya enggak terbang. Enggak terbang enggak. Biar benar ibadah nih. Kan Nabi bilang begini, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Ente solat seperti yang Anda lihat saya solat, kata Nabi. Sahabat lihat, tabi'in ngelihat sahabat, tabi'in ngelihat tabi'in, imam madzhab ngelihat gurunya. Biar kita nggak bingung, ulama berikan catatan dalam sebuah buku sebagai panduan. Ini loh koridornya. Tuh maksudnya kita begitu. Biar kita nggak acak-acakan. Karena kita ngelihat yang di masjid macem-macem. Macam-macam. Kalau di masjid itu benar-benar. Kalau nggak ngaji itu ampun dah. Kalau kita ngaji nggak acak-acakan, rapi sholatnya. Kita sholat ini kan ngikut Nabi. Jadi ngaji ini yang ngaji Nabi. Bila maulid supaya kita itu mengenal dan cinta, bila majelis taklim biar kita ngikut Nabi. Ngikut. Begitu. Biar kita ngikut. Biar sholat ini jadi enggak usah banyak. Bener. Banyak menomor 2. Lah bikin sayur asem segidir gede, campur mengkudu, diterima enggak? Mendingan sepanci kecil, pas, diterima. Jadi bukan banyaknya,
tapi diterimanya. Maka kata ulama, ibadah di akhir zaman ini yang paling tinggi dua: jauhi maksiat, banyakin sholawat. Udah itu aja. Sebab ibadah yang lain ini kita setengah-setengah. Begitu. Ini biar kita nih rapi ngikut Nabi ini dalam sholat ini. Cuman jujur sunat juga ini ngangkat tangan ini. Makanya kenapa ada yang begini di leher, ada yang tangannya itu ambil tenaga dalam. Ya karena dia ngikutin gurunya yang aliran al-hikmah, gurunya al-jabar. Siapa yang pernah belajar al-jabar ini? Jadi beda-beda. Kita ini ngaji yo, ini lain, supaya kita memiliki tuntunan ibadah ini. Enggak asal ibadah ini saudara, dituntun dan dibimbing. Satu tuh ngangkat tangan waktu takbiratul ihram. Dua, ngangkat tangan kalau mau ruku. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini habis ahad nih, tangannya diangkat. Allah, ruku. Tangannya diangkat sama kayak tadi ngangkatnya setinggi tadi itu sama. Allah. Dua, tiga, bangun dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Dah tuh di sini nih dahnya. Sami Allah. Coba dari ruku diri dah praktek biar benar. Begitu, coba diri, saya cuma nerangin nih. Coba diri ruku. Jadi ruku dulu. Ruku iya diri. Nah, ruku iya gitu biar benar. Yang pengen bisa begitu. Sami Allah. Sami Allahu liman hamidah di sini, jangan di sini. Sami Allah liman hamidah. Entar. Hamidah di sini. Dah, habis tuh. Dah. Tuh, abis dah nih digimanain? Ada dua. Ininya harus dicopot, ini nggak bisa. Jadi ada dua nih. Sami Allahu liman hamidah. Dah. Ada dua, yang tingginya tangannya begini, baru Rabbana lakal hamdu. Ini paling tinggi. Nomor dua begini. Sami Allahu liman hamidah. Tangannya begini. Rabbana. Kalau jangan goyang-goyang. Kalau goyang-goyang batal salat. Contoh, ada orang tarawih. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Oh, batal salatnya, karena enggak ada tumak nina. Gitu. Maka biar kita nih mantap, habis ruku tuh Sami Allahu liman hamidah, tangannya begini, Rabbana lakal hamdu. Insya Allah kalau begini nggak bakal goyang. Sebelum pernah lihat ada orang Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Belum. Gitu. Tapi kalau begini sering, kalau 3 kali batal. Namanya 3 gerakan. Ininya kalau mau begini silakan, yang penting diem. Cuman ganjaran gede. Namanya begini nih irsal khafif. Begini namanya irsal mutlak. Namanya. Tuh, udah berapa tuh? Udah 3 ya? 4. Bangun dari tasawuf awal. Nih tasawuf awal nih. Kita bangun nih. Tasawuf, ya kan? Itu asyhadu la ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad nih. Bangun nih. Allahu akbar. Bar turunin lagi. Habis tasawuf rakaat 1 dan 3 enggak ada.
Jangan rakaat satu begini, ini rakaat satu nih. Begitu 2 kali. Allahu Akbar. Ngurangi ganjaran. Rakaat 1 dan 3 nggak ada ajarannya. Nggak ada. Jadi tangan diangkat itu, ajaran tangan diangkat itu ada 4. Waktu takbiratul ihram, 2 mau ruku, 3 bangun dari ruku, 4 bangun dari tasyahud awal. Kalau berjamaah bila imam tasyahud awal, maka kita ngangkat tangan walaupun bukan tasyahud kita. Contoh, imam udah rakaat kedua zuhur, kita baru ikut, kan kita baru 1. Imam duduk, kan duduk kita juga duduk sebagai makmum. Tapi ini sebetulnya bukan duduk kita mau kudunya diri. Gara-gara ngikut imam ya kita juga duduk. Maka imam habis tasyahud awal tangannya diangkat, bangun dari tasyahud kita juga diangkat. Nanti waktu 2 kita, imam kan 3, kan enggak ngangkat tangan, maka kita juga enggak ngangkat tangan karena imamnya enggak. Begitu. Jadi bahasa gampangnya nambah 1/5 ketika imam tasyahud awal. Itulah ngangkat tangan. Di luar ini tak ada ajaran ngangkat tangan. Udah belum? Oh belum. Di luar ini enggak ada ajaran ngangkat tangan. 4 ini aja ajaran ngangkat tangan. Segitu tuh materi kita ngaji malam hari ini. Silakan kalau ada yang ditanya dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, silakan. Wallahu a'lam. Iya, masih ngangkat tangan karena kita 2 udah putus ikut imamnya. Kita ngangkat tangan. Jadi karena memang tasyahud awalnya kita dan sudah tidak terikat oleh imam. Dengan salamnya imam, kita makmum sudah berhenti jadi makmum. Dengan imam salam. Allah a'lam. Iya. Baik. Ruku. Tumpuan tangannya waktu ruku sebetulnya gini, Pak Jiju. Nanti nih dikit-dikit kan kita baru takbir ini ya. Baru takbir. Doa iftitah belum, amin belum, surat belum, ini belum nih. Begitu. Tapi nanti ada, tapi karena ditanya boleh. Karena ditanya. Jadi waktu ruku itu tangan itu ditaruh di lutut. Jangan lewat dari lutut. Jangan lewat. Nantilah waktu kalau ruku karena masih bakal ketemu materinya. Nanti kita bakal ketemu. Keuntungan kita orang ngaji ini saudara, keuntungannya orang yang ngaji itu satu yang terbesar, ibadah kita diterima oleh Allah. Itu walaupun kurang. Itu keuntungan orang ngaji. Dari mana? Begini, ada bocah belajar sepeda, lalu jatuh-jatuh atau nabrak pohon kelapa, lalu jatuh. Kira-kira ditertawakan apa dimaklumi? Hah? Ditertawakan apa dimaklumi? Kenapa dimaklumi? Masih selama kita masih ngaji, Solat kita yang kurang tuh dimaklumi.
Ketika malaikat ngadu sama Allah, ya Rabb nih hambamu ini sholatnya banyak kurang, mesti ngaji dia gitu. Tapi jider ngaji nyender, ngaji juga gitu. Ngaji juga gitu. Ngaji iya, tapi jikir ngaji di tempat parkir jadi juga. Yang penting ngaji, itu keuntungan kita ngaji. Jadi nanti ruku pelan-pelan ini semua akan terbedah materi kita ini sampai beberapa hari mendatang ngomongin sunnah-sunnah dalam sholat. Begitu yang cukup banyak. Ala kulli hal, waktu ruku tangan ditempelin di lutut. Nanti caranya pelan-pelan. Ntar kita moga panjang umur, sehat walafiat. Allah alam.